Nanti aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dua perkara ini. Kitabullah dan sunnahku. Dia bilang, kenapa saya benar? Karena saya pakai Quran, saya pakai hadis, dan ente itu nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Nah, gitu Pak. Itu cara berdebat yang tidak elegan. Kenapa tidak elegan? Ya karena ini lagi sedang bicara tentang bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah, ya kan? Ayatnya sama, cuman yang satu tadi contohnya kan, dia bilang salah satu guru itu 3 kali haid, yang sana bilang 3 kali suci dari haid. Nah, jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, harus wajib ikut kepada Rasulullah. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, sesat. Ya siapa di antara ulama yang tidak pakai Quran dan Sunnah? Kan semuanya juga pakai Quran dan Sunnah. Cuman yang satu ini curang gitu loh. Tapi begini Pak, kenapa dia curang? Karena ngomongnya nggak di depannya langsung, di depan jamaah yang lain. Nah jadi dia bilang, itu yang bilang begitu tuh nggak pakai Quran, yang bilang begitu tuh nggak pakai Sunnah. Saya ini loh yang pakai Quran, yang pakai Sunnah, ikuti saya. Nah gitu. Tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini. Kitabullah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, sesat. Kita nggak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa madhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Awam, mungkin kita berpikir karena awam ya, tapi terjadi juga kepada para penuntut ilmu, terjadi juga kepada para ustadz. Kalau ditanya, kok ustadz ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri, kan dalil kan yang dipelajarin. Ya, mengenai penjelasan antum mencatut nama Quran dan Sunnah ini bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang di rumah dan yang di studio satu-satunya. Iya. Jadi sebenarnya tema ini adalah latar belakangnya. Ada beberapa orang atau beberapa kalangan yang berijtihad dan hasil ijtihadnya kan mungkin beda-beda. Cuma dalam berdebat atau dalam istilahnya saling menyanggah, saling mencari dukungan, itu ada yang melakukan cara-cara yang agak dalam tanda petik itu sebenarnya ya kurang elegan. Kalau nggak mau kita bilang ya curang tadi itu. Ini judulnya sebenarnya judul dari Ustaz Zarkasi, langsung sarkas aja, catut gitu ya. Nah, maksudnya begini, dia ingin mengatakan bahwa pendapat saya yang benar, pendapat ente itu salah. Lalu dia bilang, kenapa pendapat saya benar? Karena saya pakai Quran, saya pakai hadis, dan ente itu nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Nah gitu Pak, itu cara berdebat yang tidak elegan. Kenapa tidak elegan? Ya karena ini lagi sedang bicara tentang bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah, ya kan? Ayatnya sama, cuman yang satu tadi contohnya kan, dia bilang salah satu guru itu 3 kali haid, yang sana bilang 3 kali suci dari haid. Nah saya misalnya yang bilang 3 kali haid, saya bilang pendapat ente itu keliru, ente itu nggak pakai Quran. Saya ini yang pakai Quran, yang salah satu guru itu artinya 3 kali haid, itu Quran. Nah gitu loh, itu sunnah gitu, Quran tidak sunnah. Nah itu cara bicara seperti itu yang dikatakan mencatut Al-Quran, mencatut sunnah. Kenapa kok dibilang mencatut? Ya ternyata Quran dan sunnah masih bisa ada multi tafsir. Para ulama masih berbeda pendapat, tapi dia ingin salahkan semua pendapat dan hanya pendapat dia yang benar. Itu narasinya itu yang tidak enak didengar. Dia ingin mengatakan bahwa madhab itu salah gitu. Ya lawannya itu salah. Sesuai dengan cara apa? Tidak Quran, tidak sunnah, Quran, sunnah. Tapi gitu. kan kita harus kembali ke Quran dan Sunnah. Ya siapa di antara ulama yang tidak pakai Quran dan Sunnah? Kan semuanya juga pakai Quran dan Sunnah. Cuman yang satu ini curang gitu loh. Tapi begini Pak, kenapa dia curang? Karena ngomongnya nggak di depannya langsung, di depan jamaah yang lain. Nah jadi dia bilang, itu yang bilang begitu tuh nggak pakai Quran, yang bilang begitu tuh nggak pakai Sunnah. Saya ini loh yang pakai Quran, yang pakai Sunnah, ikuti saya. Nah gitu. Itu curangnya di situ. Kenapa nggak ngomong langsung sama yang lagi yang memang sama-sama fuqaha, yang sama-sama ahli fikih kan? Curangnya itu ada dua. Bilang ini Quran Sunnah, yang lain tidak Quran Sunnah. Terus ngomongnya kepada orang yang awam, yang dicekokin iya aja, gitu kan? Apalagi kalau kita kaitkan dengan pertemuan kita sebelumnya ya, dia cuma nonton di YouTube, gitu kan? Nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya nonton aja begitu. Pokoknya baca aja sosial media itu kan. Maka terhasunglah dia atau terpasunglah dia dengan pendapat yang seolah-olah itu benar, padahal tidak harus selalu benar. Cuman dia klaim, dia kunci dengan ini Quran.
Ini Ustaz. Seolah-olah yang paling benar itu saja. Bukan bukan yang paling benar. Yang benar cuma ini. Yang lain